Shalom saudaraku, senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat dengan judul Alkitab, Sumber Resmi Teologi Kita. Oke saudara, kita akan bahas pelajaran kita. Sebelum kita bahas, mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Kiranya kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal akan memberkati kami, menyertai kami, menuntun arah pikiran kami, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, kita sudah masuk pada pelajaran yang keempat dengan judul Alkitab, Sumber Resmi Teologi Kita. Kita akan berbicara tentang teologi. Berbicara tentang teologi secara etimologi berarti berbicara tentang ilmu ketuhanan. Tetapi lebih dalam kita akan mempelajari juga akan apa keinginan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Kita menggunakan Alkitab. Bahkan semua denominasi gereja menggunakan Alkitab sebagai sumber resmi teologi mereka. Mereka yakini bahwa Alkitab adalah sumber yang tepat. Tapi saudaraku, benarkah Alkitab ini menjadi sumber resmi teologi daripada semua gereja? Faktanya saudara, hampir semua gereja memiliki doktrin dan teologi yang berbeda-beda. Walaupun pengakuan berdasarkan kepada sumber yang sama. Ada sumber-sumber yang lain yang digunakan, namun yang menjadi dasar teologi daripada gereja kita ialah Alkitab dan Alkitab saja. Oke, mari kita lihat sejenak. Kita boleh kilas balik. Kita boleh lihat sahabat-sahabat kita dari Ortodoks dan Katolik. Mereka juga menggunakan Alkitab, tapi mereka juga menggunakan tradisi. Bahkan saudara kita dari Karismatik, Pantekosta, mereka juga menggunakan Alkitab, tapi mereka juga lebih memperdalam akan pengalaman mereka, pengalaman iman mereka. Bahkan jadi akhir daripada sumber mereka yaitu pengalaman iman. Bagaimana dengan teologi liberal? Teologi liberal, mereka percaya Alkitab, tetapi bila itu sudah di luar akal sehat, mereka tidak terima lagi. Dan saudara, yang keempat ialah budaya. Semua gereja akan dipengaruhi dengan budaya setempat, sadar atau tidak, dipengaruhi dengan budaya setempat. Dan yang terakhir yaitu Alkitab. Alkitab adalah perbandingan daripada Alkitab itu sendiri. Oke, kita akan lihat satu persatu. Kita akan bahas satu persatu. Apakah benar sumber-sumber ini punya manfaat atau tidak? Atau apakah sumber-sumber ini boleh menjadi teologi dasar daripada gereja kita? Yang pertama, kita akan bahas tentang tradisi. Oke, kita akan bahas tentang tradisi. Tapi sebelum kita bahas tentang tradisi, saya ingin kita coba mendasari dulu pemikiran kita dengan dasar Alkitab dan dasar Roh Nubuat. Dasar Alkitab saya mau ambil dari ayat hafalan sepanjang sepekan, yaitu di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Oke, itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, kita akan gunakan dasar Ellen G. White. Ellen G. White katakan di dalam majalah Science of the Times, 21 Maret tahun 1906, dia katakan begini, "The Bible must be studied prayerfully and with reverence." Alkitab harus dipelajari dengan penuh doa dan rasa hormat. Kemudian dia lebih lanjut katakan, Alkitab adalah dasar daripada segala sesuatu. Dan Alkitab menjelaskan akan Alkitab itu sendiri. Alkitab hanya boleh dibandingkan dengan Alkitab itu sendiri. Nah saudaraku, mari kita masuk pada pelajaran kita. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tradisi. Apakah
tradisi ini baik? Saudara, ketika saudara mempelajari sejarah, saudara pasti akan bertemu dengan tradisi. Kita akan tahu sejarah kita. Dimanapun kita tinggal, kita tahu, oh bicara tentang tradisi, kita akan mulai belajar asal-usul kita dari mana. Kolose pasal 2 ayat 8 katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ajaran turun-temurun, ini satu frase dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris cuma satu kata, yaitu tradition. Alkitab dalam versi King James hanya menggunakan tradition, tapi dalam bahasa Indonesia gunakan satu frase, ajaran turun-temurun. Saudara, ada praktik turun-temurun atau ajaran yang salah yang dimasukkan ke dalam gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari akan tradisi, kita perlu sandingkan dengan Alkitab. Kita perlu bandingkan dengan Alkitab. Bahkan kita perlu taruh di atas tradisi, yaitu Alkitab. Jangan salah saudara, di zaman Yesus orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka kemudian coba mengangkat tradisi di atas daripada kebenaran Alkitab. Tidak heran, Yesus mengecam mereka dengan berkata, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sekali lagi, ada satu frase di ayat ini yang dalam bahasa Inggris hanya satu ayat itu, satu kata, yaitu tradition. Digunakan di sini adat istiadat. Jadi sudah ada dua frase, adat istiadat dan juga ajaran turun-temurun. Diterjemahkan sebagai tradition, tradisi. Sekarang, apakah ada tradisi yang mempengaruhi ajaran gereja? Saudara, yang berbahaya, kita lebih mengangkat tinggi tradisi ketimbang ajaran Alkitab. Jangan-jangan Yesus akan kecam kita seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi oleh karena lebih mengangkat tradisi ketimbang Alkitab. Saudaraku, ada contoh-contoh Alkitab. Orang-orang Israel, mereka merayakan Hari Raya Purim. Ini tradisi yang mereka coba hidupkan karena mereka memperingati akan pembebasan mereka. Di Amerika juga ada perayaan Pilgrim Father. Mungkin bukan Pilgrim Father-nya yang dirayakan, tapi yang dikenal dengan Thanksgiving. Ini sejarahnya mulai dari Inggris, dari kaum Puritan. Pure artinya murni. Mereka tidak mau dipimpin oleh bishop, sehingga mereka kemudian pergi mencari dunia baru. Dan mereka katakan Amerika ini dunia baru. Mereka bersama-sama dengan penduduk asli di sana dan kemudian muncul in Thanksgiving. Poin selanjutnya itu pengalaman. Apakah pengalaman juga adalah sumber daripada teologi kita? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Galatia pasal 4 ayat 15, Rasul Paulus katakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Rasul Paulus katakan bersaksi tentang kamu. Berbicara tentang bersaksi itu berarti bicara tentang pengalaman. Dan pengalaman jika kita kemudian kaitkan dengan iman, ada pengalaman iman yang menyakitkan, ada juga pengalaman iman yang mendatangkan semangat untuk senantiasa mau melayani Tuhan. Nah, saudaraku, tatkala kita coba mendasarkan saja hanya kepada pengalaman, iman kemudian kita abaikan, maka saudara, kita akan tiba pada satu kesimpulan yang salah. Karena ada yang katakan, oh dulu saya punya pengalaman dengan Yesus. Saya bertemu dengan Yesus. Dan kemudian Yesus katakan ini dan itu. Sekarang apakah itu pengalaman yang benar? Atau ketika Anda coba dasarkan hanya pada pengalaman, ketika Anda kemudian mengalami pengalaman yang menyakitkan, Anda akan segera meninggalkan iman Anda. Tapi tatkala Anda dasarkan juga kepada Alkitab, Anda coba bandingkan dengan Alkitab, Anda kemudian lihat dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab,
mereka juga mengalami siksaan, aniaya. Tetapi mereka tetap ada dalam suasana sukacita. Seperti ungkapan daripada Yakobus. Yakobus 1 ayat yang kedua, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pengalaman pencobaan juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi di satu sisi bisa melemahkan iman kita. Saudara-saudaraku, mari kita masuk pada poin yang selanjutnya. Poin yang ketiga, yaitu budaya. Bagaimana dengan budaya, saudara? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 berkata, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, bicara tentang budaya, kita tinggal di satu budaya di mana kita juga paling tidak perlu menyesuaikan dengan mereka. Tetapi ada budaya-budaya tertentu yang tidak sesuai dengan doktrin Alkitab. Jadi dengan kata lain, selalu kita coba bandingkan dengan Alkitab. Bila budaya-budaya itu sudah bertentangan dengan Alkitab, itu berarti itu akan melemahkan iman kita. Tapi saudara, ada di beberapa negara di mana budaya mereka sudah secara otomatis cocok dengan Alkitab. Bahkan ada di tempat-tempat tertentu. Contoh, di Sangir Talaut, sebelum Kristenan masuk di sana, ada satu desa di mana desa itu mereka sudah lama, sejak lama, bahkan ketika ditanyakan mereka tidak tahu kapan mulainya. Tapi yang pasti, setiap hari Sabat, hari Sabtu, mereka tidak melakukan kegiatan mereka. Mereka katakan bahwa budaya mereka sudah dari dahulu seperti ini. Jadi ingat saudara, ada budaya-budaya tertentu yang ternyata cocok dengan Alkitab. Tapi ada budaya-budaya tertentu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena itu saudara, selalu kita sandingkan dengan Alkitab. Ketika kita berada di satu tempat, kita mungkin perlu menyesuaikan dengan budaya setempat. Tapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab? Karena itu saudaraku, saudara yang ada di Amerika, saudara juga mungkin sedang hidup dalam budaya yang berbeda. Tapi apakah saudara juga sedang menyesuaikan dengan Alkitab atau mau menyesuaikan dengan budaya setempat? Jika budaya setempat tidak sejalan dengan Alkitab, itu berarti kita perlu abaikan. Karena itu saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita perlu menguji segala sesuatu seperti ayat hafalan kita. Kalau kita uji, sepertinya tidak sesuai dengan perkataan itu, baginya tidak terbit fajar, berarti itu palsu. Kita perlu mendasarkan akal pemikiran kita, bahkan seperti Rasul Paulus katakan tadi, kita perlu tawan pikiran kita di bawah Kristus. Dengan kata lain, janganlah akal pikiran kita, pengetahuan kita yang mempengaruhi iman kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tatkala kita bicara tentang akal, itu berarti berbicara tentang kemampuan kita. Dan dalam menginterpretasi Alkitab, kita juga menggunakan akal dan pikiran kita. Itu berarti saudaraku, akal kita juga jangan kita abaikan. Karena tatkala kita akan memperdalam akan kebenaran firman Tuhan, kita juga akan menggunakan akal kita. Tapi jangan akal di atas kebenaran Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 12 katakan, akal adalah pemberian dari Allah. Kita dapat menggunakannya untuk mencapai kesimpulan yang benar dan diyakinkan akan kebenaran. Akal akan membuat kita bijaksana jika akal kita tunduk kepada kehendak Allah. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Apa yang buruk dengan akal? Saudara, saya katakan sangat berbahaya untuk percaya bahwa kita dapat memahami semuanya hanya dengan akal kita sendiri. Allah terkadang bertindak dengan cara yang supernatural, saudaraku. Tidak heran, saudaraku, tatkala Allah membuat mujizat, kita pasti akan katakan, wow, luar biasa. Karena itu, saudaraku, sebagai orang yang beriman, dasar kita bukan cuma hanya akal saja, bukan hanya reason saja. Bahkan kaum idealis, dia katakan bahwa Alkitab di atas daripada akal pemikiran manusia. Kita perlu jadikan ini sebagai landasan.
Oleh karena kalau kita gunakan akal kita saja, banyak yang terjerumus dan coba berteologi menggunakan akal pikiran mereka sehingga mereka sudah mengabaikan akan Alkitab. Hati-hati saudaraku jika kita hanya menggunakan akal pikiran kita saja. Kemudian poin yang terakhir yaitu Alkitab. Yohanes pasal yang kelima ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Kita percaya juga apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan menerangkan firman Tuhan itu sendiri. Makanya Elon katakan tadi, Alkitab adalah ekspositornya Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Kita harus bandingkan juga Alkitab dengan Alkitab. Jadi tidak salah ketika kita mempelajari Alkitab, satu teks kemudian kita bandingkan dengan teks yang lain. Apakah sejajar atau tidak? Saudara, apakah ada kekurangan dari Alkitab? Tentu tidak, saudaraku. Oleh karena Roh Kudus akan terus menuntun kita. Tatkala kita dengan sungguh-sungguh mau pelajari Alkitab, Roh Kudus akan arahkan kita kepada sumber kebenaran yang sebenarnya. Alkitab yang kita pelajari diilhami oleh Allah, dan Alkitab ini bisa mengajarkan kita prinsip-prinsip yang indah. Saudaraku, paling tidak kita sudah belajar ada sumber-sumber yang boleh kita sandingkan dengan Alkitab sebagai dasar teologi kita. Sekarang, ketika kita lihat dari 4 hal tadi, 4 hal yang coba kita bandingkan dengan Alkitab, bahkan 5 hal termasuk Alkitab itu sendiri, kita dapati bahwa baik tradisi, kemudian pengalaman, kemudian juga akal, budaya, semuanya memiliki kelemahan-kelemahannya. Tetapi tatkala dibandingkan dengan Alkitab, ternyata Alkitab harus dibandingkan dengan Alkitab, karena Alkitab akan menjelaskan akan Alkitab itu sendiri. Dan sahabat depan, saudara, kita akan bahas secara khusus tentang hal ini, yaitu sola scriptura. Kita akan berbicara tentang Alkitab dan hanya Alkitab saja. Tapi kali ini kita coba bandingkan dengan pengalaman, dengan akal, iman, tradisi yang ternyata juga mempengaruhi teologi kita, mempengaruhi kepercayaan kita. Tapi di atas segala-galanya hanyalah Alkitab. Saya ingin bacakan satu kutipan dari Nyonya White di dalam buku Fundamentals of Christian Education, chapter 15 halaman 128. Firman Tuhan katakan begini, kita seharusnya tidak membiarkan argumen manusia manapun untuk menjauhkan kita dari penyelidikan kebenaran Alkitab. Pendapat dan kebiasaan manusia tidak boleh diterima sebagai otoritas ilahi. Allah telah menyatakan dalam firman-Nya apa yang menjadi kewajiban manusia, dan kita tidak boleh diombang-ambingkan dari standar kebenaran yang besar. Dia mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi teladan kita dan meminta kita untuk mendengar dan mengikutinya. Jadi saudaraku, otoritas standar kita hanya Alkitab saja. Yang lain itu mungkin hanya hal yang kedua. Boleh kita gunakan bila masih sejalan dengan Alkitab. Tapi kalau sudah tidak sejalan dengan Alkitab, kita tolak. Hanya Alkitab dan Alkitab saja yang akan didasar iman kita, yang akan membentuk iman kerohanian kita sampai kita boleh tiba di dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, kiranya akan terus memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini dibatasi untuk beribadah di rumah saja. Karena itu Tuhan, dimanapun umat-umat Tuhan ini berada, di rumah mereka masing-masing, di tempat dimanapun mereka sedang menyaksikan akan acara ini, biarlah mereka senantiasa akan diberkati Tuhan. Mereka akan tetap kuat dalam iman, mereka akan tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba berdoa memohon berkat untuk mereka. Biarlah mereka akan selalu menjadikan Alkitab sebagai dasar iman mereka. Mereka akan terus mempelajari Alkitab. Mereka akan terus memperdalam akan kebenaran Alkitab sampai hari Maranatha. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu.
dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah yang kurang, jawab sesuai kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.